Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Setelah mengalahkan Bladra Wikuyana alias angin topan dari barat, perjalanan Wiro terganggu dengan adanya penguntit. Ternyata dia, Anggini, murid Dewa Tuak yang tengah mengemban misi dari gurunya. Misi apa gerangan yang diemban oleh Anggini? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Pendekar 212 ingat pada suatu malam ketika dia berada berdua-duaan di sebuah dangau di tengah sawah dengan Nilam Suri. Malam ini tak ada bedanya dengan malam yang dulu itu. Sama-sama ada seorang gadis di sampingnya. Tapi terhadap Anggini, pendekar 212 masih punya pikiran panjang dan sehat. Meski saat itu Anggini sudah berbaring, pasrahkan seluruh tubuhnya untuknya dan memang sudah hampir setiap bagian dari tubuh Anggini disentuh oleh pendekar 212. Namun, untuk berbuat lebih jauh dari itu, pemuda ini tidak mau. Tubuh perawan itu laksana bara hangatnya. Tangannya menggapai punggung Wiro dan pahanya melejang-lejang halus. Tapi pendekar 212 hanya merangkuli tubuh itu, hanya mengecupi bibirnya yang basah, hanya menciumi matanya yang sayu kuyu, tapi menyembunyikan hasrat yang meluap itu. Sinar matahari yang menyapu mukanya membuat gadis ini terbangun dari kenyenyakan tidurnya. Dibukanya kedua matanya dengan perlahan. Digosoknya beberapa kali, kemudian dipalingkannya kepalanya ke samping. Dia terkejut mendapatkan pemuda itu tak ada di sampingnya. Ia segera bangun, duduk, lalu berdiri dan memandang ke belakang. Tapi pemuda itu tidak kelihatan. "Wiro," panggilnya. Tak ada yang menyaut. "Wiro," panggilnya sekali lagi lebih keras. Hanya gaung suaranya yang menjawab. Tiba-tiba, ketika matanya memandang ke batu besar di samping pembaringan di mana dia dan Wiro tidur semalam, terbentur olehnya sebuah tulisan. "Anggini, maafkan kalau aku pergi tanpa pamit. Aku terpaksa meninggalkan kau. Kalau ada umur, kita pasti bertemu lagi. Kembalilah ke tempat gurumu. Terima kasih untuk segala-galanya malam tadi." Anggini merasakan dadanya menyesak. Digigit-gigitnya bibirnya. Nyatanya, pemuda itu sudah pergi. Tubuhnya masih terasa hangat oleh pelukan Wiro malam tadi. Seperti masih terasa jari-jari tangan pemuda itu mengelusi kulit tubuhnya. Juga kecupan-kecupan yang disertai gigitan-gigitan kecil. "Terima kasih untuk segala-galanya malam tadi." Anggini membaca lagi tulisan itu. Termangu dia. Diputar tubuhnya. Parasnya ke kemerahan. Ditambah lagi sentuhan sinar matahari pagi. Tak mungkin baginya untuk mengejar pemuda itu kembali. Dia tak tahu apakah Wiro pergi larut malam tadi atau dini hari, atau pagi tadi sebelum dia bangun. Gadis ini tarik napas panjang dan dalam ketika dia membetulkan ikatan selendang ungunya yang di pinggang, maka pada ujung selendang itu dilihatnya sederetan angka 212. Sekali lagi, gadis ini tarik napas dalam dan panjang. Lalu dengan langkah gontai ditinggalkannya tempat itu. Kerajaan Pajajaran. Pada masa itu, kerajaan Pajajaran masih belum luas pengaruhnya di Jawa Barat.
Bahkan dengan Kesultanan Banten di pantai utara masih terdapat hubungan baik, belum ada silang sengketa. Di bawah pemerintahan Prabu Kamandaka, maka kerajaan Pajajaran aman tentram. Penduduk hidup berkecukupan, tapi di dunia ini selalu saja ada manusia yang berbusuk hati, yang iri dan dengki, yang tidak senang dengan kebahagiaan orang lain, yang tidak suka dengan keberuntungan orang lain, yang tidak suka akan kekuasaan orang lain, dan ingin meruntuhkan kekuasaan orang lain itu lalu ganti menguasainya. Saat itu, satu-satunya manusia di seluruh Pajajaran yang paling membenci Prabu Kamandaka ialah Werku Alit. Dalam tampuk keturunan raja-raja Pajajaran, maka Prabu Purnawijaya adalah satu-satunya raja Pajajaran yang tidak mempunyai keturunan kandung dari permasyurinya. Mungkin ini sudah menjadi takdir dewa-dewa di kayangan. Dan ini jugalah yang menjadi pangkal sebab buntut daripada terjadinya banjir darah di Pajajaran. Ketika Prabu Purnawijaya mangkat, maka tokoh-tokoh istana, ahli-ahli agama, dan orang-orang tua kerajaan menyepakati untuk menobatkan Kamandaka, adik kandung Prabu Purnawijaya, menjadi raja Pajajaran. Kamandaka memang seorang yang bijaksana, pandai, serta berilmu tinggi, disegani dan dihormati. Memang dia telah menunjukkan bakat untuk menjadi seorang pemimpin agung. Lagi pula, memang tak ada manusia lain di Pajajaran saat itu yang punya hak dan pantas untuk dinobatkan sebagai pengganti mendiang Prabu Purnawijaya. Dari seorang selirnya, Prabu Purnawijaya mempunyai seorang anak yang bernama Werku Alit. Werku Alit ini tua beberapa bulan dari Kamandaka. Ketika masih orok, keduanya sama-sama disusukan pada seorang perempuan penyusu istana, sehingga boleh dikatakan antara Werku Alit dan Kamandaka terjalin sudah satu pautan tali persaudaraan. Namun ketika Kamandaka dinobatkan sebagai Prabu Pajajaran, timbullah dengki di hati Werku Alit. Bukankah Kamandaka hanya adik Prabu Purnawijaya? Bukan anak kandungnya. Dan bukankah dia sebagai anak dari Prabu Purnawijaya lebih mempunyai hak untuk memegang tahta kerajaan? Werku Alit dalam dengkinya, apalagi sudah kena hasutan oleh golongan-golongan tertentu yang memang tidak suka pada Kamandaka, lupa bahwa dirinya hanyalah seorang anak yang dilahirkan dari selir Prabu Purnawijaya yang sama sekali tidak punya hak untuk menjadi raja Pajajaran. Demikianlah, secara diam-diam Werku Alit meninggalkan istana Pajajaran, mengembara menuntut ilmu dan menghubungi beberapa orang tertentu. Ketika dia kembali ke istana, maka saat itu dia sudah menyusun suatu rencana besar, yaitu untuk merebut tahta kerajaan dengan jalan kekerasan, dengan pertempuran, dengan peperangan. Dalam pengembaraan itulah Werku Alit bertemu dengan Suranyali atau Mahesa Birawa. Tahu bahwa Mahesa Birawa seorang manusia sakti luar biasa, maka Werku Alit mengambilnya sebagai tangan kanan dengan perjanjian bila kerajaan berhasil digulingkan, maka Mahesa Birawa akan dijadikan Perdana Menteri. Dalam menjadi tangan kanan membantu rencana busuk Werku Alit, Mahesa Birawa mempunyai rencana sendiri, rencana dalam selimut. Jika kerajaan jatuh dan Werku Alit menang, maka Mahesa dan kawan-kawannya akan menyingkirkan Werku Alit untuk kemudian dia sendiri yang akan menampilkan diri menduduki tahta kerajaan Pajajaran. Bagaimana kelanjutan rencana jahat di atas rencana jahat terjadi? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.